gabung, sekali lagi saya harapkan teman-teman bisa menge-mute dulu, didiamkan dulu mikrofonnya, ke suaranya, biar nggak bocor ke diskusi. Itu saja. Nah, kita akan mulai diskusi media kita. Jadi saya sendiri saya agak kaget ternyata ada revisi Undang-Undang MK gitu, karena setelah tadi saya coba cari di prolegnas prioritas di dpr.go.id itu ternyata nggak ada. Dan karena sekarang kita semua sama-sama online, teman-teman bisa sambil nyambi nih, jadi sambil dengerin, cek sendiri bahwa di dpr.go.id itu tidak ada revisi Undang-Undang MK masuk ke dalam prolegnas prioritas 2020. Dia masuk ke prolegnas 2020 sampai 2024 gitu ya, prolegnas yang 5 tahunan gitu. Nah, di sisi lain ternyata pembahasannya juga kok kayaknya cepat sekali dan sunyi sekali gitu. Itulah kenapa saya pribadi saya kaget ternyata memang ada pembahasan soal revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi gitu. Ditambah lagi kalau teman-teman nanti lihat, jadi kalau teman-teman coba cari prolegnas 5 tahunan, terus ada revisi Undang-Undang MK di situ, klik, terus nanti akan kelihatan tuh timelinenya, terus nanti harapannya sih ada dokumennya ya, tapi ternyata kalau teman-teman klik dokumen itu ternyata nggak muncul, diarahkan malah ke page pemberitaan gitu. Nah, saya nggak tahu kenapa kemudian sebuah dokumen yang kayak siluman gitu ya, nggak jelas keberadaannya, kemudian mau disahkan dalam waktu dekat atau bahkan dalam dibahas padahal juga nggak masuk prolegnas prioritas. Oke, saya akan mulai masuk ke para narasumber, jadi biar nggak terlalu berlarut dan teman-teman punya waktu cukup untuk diskusi. Saya akan persilakan pertama ke Mas Donald Faris dari ICW, Ketua Divisi Korupsi Politik ICW, untuk membuka tentang bagaimana sih sebetulnya catatan kritis macam apa yang dimiliki oleh ICW dan mungkin juga Koalisi Masyarakat Sipil terkait dengan proses pembahasan dan mungkin juga draft kalau memang sudah ada gitu. Silakan Mas Donald. Terima kasih Lola. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mas Zainal, Bang Uceng, Mbak Bibip yang saya hormati, Ibu Bapak yang saya hormati yang juga bergabung di dalam diskusi hari ini. Kami memang dalam 2 minggu ini bersama kawan-kawan dan koalisi sedang menyoroti beberapa hal yang cukup kontroversial, mulai dari penanganan COVID oleh pemerintah, penganggaran COVID, tapi di sisi yang lain ada juga proses legislasi yang juga sedang berjalan di DPR RI. Di mana kalau kita lihat ada usul inisiatif dari DPR RI, dari Badan Legislasi, untuk melakukan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. RUU ini salah satu di antara beberapa produk hukum rancangan undang-undang yang kita nilai kontroversial. Mulai dari sejumlah RUU, ada Omnibus Law, kemudian RUU KUHP, di mana dan termasuk juga RUU Permasyarakatan yang dalam diskusi minggu lalu kita sebut sebagai jalan memutar untuk mencabut revisi PP 99 agar bagi terpidana kasus korupsi bisa diberikan sejumlah hak-hak yang dilarang atau dibatasi dalam PP 99. Nah, sejumlah produk hukum kontroversi ini sedang berjalan, termasuk juga dengan RUU Mahkamah Konstitusi. Saya singkat saja untuk mengantari, tentu tidak akan mengambil porsi analisis ketatanegaraan dari Bang Uceng maupun dari Mbak Bivitri Susanti. Saya akan bicara 4 hal saja. Pertama, kalau kita lihat konsep usia hakim baik di dalam RUU Mahkamah Konstitusi dan undang-undang yang selama ini ada, baik di dalam Undang-Undang 24 2003 maupun 2008 2011, itu cenderung memang tidak ada standarnya, alias
kalau bahasa ilmiahnya disebut sebagai open legal policy, tetapi bahasa politiknya menjadi suka-suka pembentuk undang-undang, dalam hal ini politisi. Kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 24 2003, itu syarat usia minimum hakim konstitusi itu adalah 40 tahun. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 2019 itu menjadi 47 tahun kenaikannya. Di 2018 usul pemerintah dinaikkan menjadi 55 tahun. Dan yang menjadi tema diskusi kita hari ini adalah di dalam draft RUU revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi versi DPR menjadi 60 tahun. Kalau kita baca sejarah maupun runtutan apa yang pernah dialami di dalam proses pembahasan ini, 40 tahun menjadi 47 tahun, ada usul usul pemerintah menjadi 55 tahun, dan sekarang menjadi 60 tahun, itu sesungguhnya tidak menjelaskan aspek apa yang menjadi rasionalitas usia ini dinaikkan menjadi katakanlah usulan 55 tahun atau 60 tahun di dalam draft yang beredar saat sekarang ini. Dulu saya sebagai kuasa hukum, termasuk juga dengan Mas Zainal Arifin Mokhtar sebagai pemohon, pernah juga melakukan judicial review Undang-Undang 8 2011, di mana menaikkan usia 40 menjadi 47 tahun. Tapi pada waktu itu putusan Mahkamah Konstitusi menganggap itu sebagai open legal policy. Nah, sekali lagi ini menunjukkan bahwa tidak ada rasionalitas di balik menaikkan angka atau umur-umur yang selama ini dipraktekkan oleh DPR maupun pemerintah di dalam persetujuan sebuah undang-undang. Termasuk juga dari 47 tahun menjadi 60 tahun. Itu poin yang pertama kalau saya lihat dari aspek regulatif yang berlaku, maupun di dalam draft yang ada. Yang kedua, kalau kita membaca pernyataan di sejumlah media, pembatasan persyaratan tersebut mau menyamakan konsepnya dengan Mahkamah Agung, tapi yang terjadi adalah DPR maupun inisiator dalam revisi ini, kalau saya baca adalah Pak Supratman Andi Aktas, Ketua Balek. Kalau kita lihat ternyata gagasannya justru cherry picking atau memilih-milih yang mereka sukai. Kalau mereka menyebut mengadopsi sistem menjadi 70 tahun sebagaimana usia Hakim Agung, tetapi justru rasionalitas di usia minimum itu tidak mereka ambil. Kalau kita baca usia calon hakim agung maupun baik yang karir maupun non-karir di dalam undang-undang itu kan 45 tahun. Tapi di dalam draft RUU Mahkamah Konstitusi, usia hakim konstitusi itu justru 60 tahun. Ini yang saya sebut sebagai cherry picking, milih-milih sesuai dengan suka-suka atau mau-maunya. Kalau ini alasannya, jadi katanya biar dua kamar kehakiman ini paralel atau menjadi setara usia calon hakim agung dengan calon hakim konstitusi maupun masa jabatan dengan akan disamakan dengan masa jabatan hakim konstitusi. Nah, ini yang menurut saya adalah prakteknya cherry picking, pilih-pilih sesuai dengan suka-suka pembentuk undang-undang. Menyamakan usianya sama pensi hakim agung tanpa masa jabatan, padahal di dalam draftnya dibaca usia syarat minimumnya justru dinaikkan menjadi 60 tahun menjadi hakim agung, hakim konstitusi. Yang ketiga, saya melihat tidak ada rasionalitas menaikkan usia calon hakim konstitusi itu dengan penanganan perkara yang potensial ke depan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ke depan itu 2024 kan pemilu serentak nasional.
digabung antara pemilihan kepala daerah dengan pemilihan legislatif dan eksekutif, dalam hal ini pemilihan presiden. Bapak dengan Ibu bisa bayangkan dengan keterbatasan waktu penanganan perkara dan lot perkara yang jumlahnya masuk ke Mahkamah Konstitusi, maka tidak ada rasionalitasnya menaikkan usia hakim ini 60 tahun dengan dengan potensial perkara yang akan muncul di depannya. Justru ini akan kontraproduktif. Bergabung juga di forum ini yang mulia Pak Igede Palguna sebagai mantan hakim konstitusi. Beliau mungkin nanti bisa juga menjelaskan pengalaman beliau di dalam menangani perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi, khususnya di momen-momen besar seperti pilkada serentak atau pileg dan pilpres kemarin di tahun 2019. Ke depan itu akan digabung berdasarkan juga di dalam Undang-Undang 7 2017 dan juga termasuk dalam putusan Mahkamah Konstitusi, pilkada dan pileg pilpres itu akan digabungkan. Justru menaikkan usia syarat minimum hakim dengan jumlah perkara potensial ke depan menurut saya adalah sesuatu yang asimetris atau bertolak belakang dengan beban kerja yang ada di hakim konstitusi itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu, terakhir saya adalah ini sebuah kecurigaan karena lagi-lagi momennya DPR sedang suka-sukanya bersama pemerintah membahas rancangan undang-undang kontroversial di momen-momen yang krusial. Masyarakat disuruh stay at home, tetapi proses-proses produk potensial yang kontroversial itu justru terus dilakukan. Saya terus terang tidak ada pretensi apapun kepada hakim konstitusi. Misalkan saja ada agenda-agenda hakim konstitusi tertentu. Saya mencoba untuk menjauhkan pretensi itu dalam logika rancangan undang-undang yang sedang disiapkan DPR saat sekarang ini. Jadi tidak ada pretensi apapun kepada hakim konstitusi terkait dengan RUU ini. Karena draft yang disiapkan MK justru berbeda dengan draft yang ada saat sekarang ini. Pretensi politik saya justru muncul kepada DPR. Kalau kita lihat saat sekarang ini sedang ada pembahasan sejumlah produk hukum kontroversial yang sedang disidang di Mahkamah Konstitusi. Katakanlah undang-undang revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat ini sedang berproses judicial review di Mahkamah Konstitusi. Masih segar dalam ingatan kita, undang-undang KPK salah satu produk kontroversial di tengah masyarakat, proses pembahasannya cepat, dan kemudian kepentingan politiknya sangat kuat di dalam revisi ini. Bahkan Bapak dan Ibu, ada juga RUU kontroversial yang juga tengah dibahas. Katakanlah sebagai pengantar, tadi saya menyebutkan beberapa, ada Omnibus Law, ada RUU Pemasyarakatan, dan termasuk juga RUU KUHP. Ini setidaknya di antara 3 produk hukum kontroversial yang juga berpotensi di judicial review di Mahkamah Konstitusi. Nah, dari rangkaian proses judicial review di Mahkamah Konstitusi yang sedang berjalan, dan rangkaian RUU kontroversial yang juga terus dibahas, rasanya ada kepercayaan diri politik yang luar biasa, politisi kita, untuk terus berjalan membahas ini. Nah, saya melihat RUU ini muncul di tengah pembahasan RUU yang kontroversial, dan saya menyebutnya sebagai cara DPR untuk melobi hakim-hakim konstitusi dalam bahasa politiknya. Lagi-lagi saya menghindari pretensi apapun kepada hakim konstitusi, saya justru melihat dan sorotan ini ada ke DPR. Jadi mereka katakanlah mau membangun seat belt, sabuk pengaman, just in case satu hari RUU kontroversi ini akan di judicial review di Mahkamah Konstitusi. Maka ini seperti sedang memberikan tawaran politik kepada DPR agar RUU kontroversial ini akan bisa diamankan. Tentu saja hakim-hakim konstitusi yang negarawan harus membaca
cara politik DPR untuk melobby mereka. Itu saja kira-kira, Mbak Lola. Ada 4 poin besar, tentu saja akan disempurnakan oleh Bang Uceng dan Mbak Bivitri. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Donald. Tadi ada beberapa poin penting yang jadi buah pikir gitu ya, beberapa catatan kritis terutama terkait dengan kecenderungan dari DPR sendiri belakangan ini sepertinya punya inisiatif yang berlebihan gitu ya, dengan mengebut pembahasan rancangan undang-undang atau revisi undang-undang yang cenderung kontroversial gitu. Tadi disebutkan ada 3 contoh, ada RUU Omnibus Law ya, yang kita kenal juga mungkin dengan Cipta Kerja, padahal ada 3 juga sebetulnya, ada Cipta Kerja, pajak, dan ada RKUHP, dan juga yang terakhir tadi ada RUU PAS. Nah, ada kekhawatiran motif yang tidak sebaik itu gitu juga melatar belakangi pembahasan dan mungkin nanti juga dalam waktu ke depan pengesahan gitu dari revisi Undang-Undang MK. Apalagi tadi ada poin penting juga yang disampaikan oleh Mas Donald, bahwa inisiatif ini sepertinya memang muncul dari DPR gitu, karena memang MK sendiri sudah pernah ada usulan terkait dengan revisi Undang-Undang MK, tapi terkait dengan prosedur gitu ya, tata acara, hukum acara di Mahkamah Konstitusi, yang mana hal tersebut tidak ada dalam rancangan undang-undang revisi undang-undang MK yang beredar sekarang gitu. Oke, selanjutnya kita akan ke Mbak Bivitri Susanti, Mbak Bibip, untuk sharing juga kira-kira ini kan Mbak Bibip juga sudah familiar gitu ya dengan hukum tata negara, juga dengan acara di Mahkamah Konstitusi, dan mungkin dengan tren tadi yang udah disampaikan Mas Donald soal kecenderungan nih DPR kok sepertinya mau bypass banyak sekali prosedur gitu ya, kemudian bagaimana itu, apakah kedepannya itu juga akan punya implikasi terhadap keberlakuan dari undang-undang itu sendiri, dan mungkin hal lain yang menurut Mbak Bibip relevan dan bisa dielaborasi. Silakan Mbak Bibip. Baik, terima kasih Lola. Selamat siang semuanya. Saya udah sengaja pilih background yang seru gitu ya, supaya kita agak suasana diskusinya enak, tapi ternyata Pak Palguna ini punya background yang lebih keren lagi, yaitu pantai ya. Jadi saya kira kita sekarang semua makin semangat nih untuk diskusi. Tapi saya ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Nanti buat yang belum tahu cara bikin background kayak gitu bisa japri Pak Palguna ya. Saya udah tahu loh Pak, jadi saya nggak usah minta ajarin lagi. Nah, jadi 3 hal yang ingin saya sampaikan teman-teman. Yang pertama, persis yang disampaikan oleh Lola barusan, bahwa kita memang harus dorong betul DPR ini, harus kita bahasanya terkesan kasar, tapi memang saya kira kita harus hajar dalam tanda kutip rame-rame keinginan DPR untuk membahas berbagai undang-undang penting di masa sekarang ini. Tadi Donald sudah menyebutkan juga, jadi saya tidak akan membahas ulang semuanya, tapi saya sangat yakin dari 75 yang kelihatan oleh saya partisipan yang ada di pertemuan ini maupun yang mungkin sedang menonton di YouTube, sepakat bahwa ini sama sekali bukan saatnya untuk parlemen di sebuah negara demokratis untuk membahas sebuah rancangan undang-undang selain persoalan dari COVID-19 ini sendiri gitu ya. Misalnya mau bahas Perpu, ya itulah sekarang fokusnya. Tapi bukan RUU yang lainnya, apalagi yang penting sekali seperti RUU Mahkamah Konstitusi ini, RUU Cipta Kerja, KUHP lagi ya. Jadi mohon dari 75 orang yang ada di sini dan yang lain yang sedang menonton, ramai-ramai sampaikan ke DPR, kalian salah dan kalian makin jauh dari kita semua yang harusnya kalian wakili. Ini saya kira kita harus keras sekali, karena saya nggak tahu lagi cara apa untuk menyetop anggota DPR dan pemerintah untuk membahas, karena kita memang nggak bisa sekarang menggeruduk ke Senayan begitu. Jadi kita harus lebih keras menyuarakan. Khusus mengenai Mahkamah Konstitusi ini, kita bisa bahas RUU lainnya dalam kesempatan lain, tapi khusus Mahkamah Konstitusi ini juga punya potensi masalah yang luar biasa besar, karena kita tahu Mahkamah Konstitusi bisa dikatakan
saat ini terutama ya, jadi benteng terakhir dari negara hukum kita. Terlepas dari kontroversi, kita ada yang tidak setuju putusannya dan lain sebagainya, tapi akuntabilitas putusannya ada, paling tidak melalui pertimbangan hukumnya yang bisa kita nilai, sehingga kalaupun kita tidak setuju, silakan dieksaminasi, dikemukakan argumen kita, tapi akuntabilitasnya ada, dan sekali lagi lepas dari kontroversi yang mengikuti hakim-hakimnya, ya ICW juga sudah sangat sering mengkritik, dan itulah yang harus kita lakukan. Tapi dia benteng terakhir sekarang. Tidak hanya undang-undang penting seperti KPK, undang-undang revisi undang-undang KPK yang sekarang sedang dibahas, terutama uji formilnya, dan ini sekali lagi justru untuk dalam tanda kutip lagi menghajar kebiasaan-kebiasaan buruk dari DPR untuk membypass semua tata cara dari lawmaking proses yang baik begitu. Itu yang pertama. Kemudian juga jangan kita lupa bahwa apabila ini di-bypass, maksudnya dalam konteks banyak sekarang RUU yang sedang dibahas, mengabaikan kondisi kita yang semuanya harus ada di rumah, kita bisa katakan bahwa nanti akan terjadi banyak uji formil terhadap berbagai RUU itu bila disahkan atau diundangkan nantinya. Karena satu hal saja, pasal 96 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mensyaratkan partisipasi pasti akan terlanggar karena tidak ada yang bisa datang secara baik ya dan lain sebagainya. Tapi masih banyak lagi. Kita tidak sedang membahas uji formilnya, tapi intinya potensinya sangat besar. Nah, itu poin pertama saya mengenai tidak usah bahas sama sekali dan kita harus ramai-ramai suarakan ini secara keras karena kita tidak bisa demonstrasi seperti bulan September yang lalu. Poin kedua saya adalah untuk melihat lebih lanjut apa yang diubah. Nah, untuk ini saya mau share screen sedikit saja. Screen saya sebenarnya bentuknya doc, Microsoft Word, karena saya ingin pamer sedikit matriks yang sudah saya lakukan. Mudah-mudahan kelihatan ya. Saya hanya ingin menunjukkan kalau teman-teman, karena saya tidak yakin semua yang hadir di sini maupun yang menonton di YouTube sudah melihat draft RUU itu. Saya sendiri juga dapat dari sumber-sumber tertentu sehingga bisa dapat secara khusus. Bayangkan ini saja sudah tidak partisipatif ya, kita tidak bisa kritisi suatu RUU karena tidak dapat draftnya. Tapi RUU yang saya dapatkan dari sumber-sumber ini, kalau dibaca namanya, terutama untuk teman-teman, saya mohon maaf untuk teman-teman yang sudah paham sekali dengan hukum, tapi karena audiensnya ini besar sekali untuk diskusi-diskusi yang diadakan ICW, saya sekalian menunjukkan bahwa yang namanya perubahan, RUU perubahan, itu kalau dibaca memang agak pusing. Agak pusingnya karena dia bunyinya begini, misalnya pasal 1 Romawi di sini. Dia bilang beberapa ketentuan diubah, gitu ya. Kemudian ditulis di sini pasal 4-nya diubah, ayat sekian dan sekian dihapus, dan seterusnya. Nah, untuk kemudian berhati-hati melihat apa saja sih perubahannya, ini poin saya yang kedua, apa saja sebenarnya perubahannya, saya coba membuat matriks untuk diskusi hari ini, dan saya ingin menunjukkan saja secara ringkas, karena ini 14 halaman kaji satu demi satu, saya hanya akan highlight beberapa hal penting. Yang pertama yang teman-teman bisa lihat, misalnya di baris yang pertama ini, nomor 1. Masa jabatan ketua dari 2,5 tahun, sekarang menjadi 5 tahun. Ketua dan wakil ketua maksud saya. 2,5 tahun menjadi 5 tahun. Dulunya 3 tahun. Jadi uniknya adalah kita ingat ini perubahan yang kedua. Kita ketika melihat, mencoba membandingkan, tidak hanya harus lihat Undang-Undang 8 2011, itu perubahannya, tapi juga harus cek apakah undang-undang yang awalnya tahun 2003 mengaturnya seperti apa. Nah, ini yang pertama, jadi saya hanya akan meng-highlight. Kemudian ada tambahan usia, maaf ada sedikit typo di sini, usia pensiun ya untuk panitera dan lain sebagainya. Saya ingin tunjukkan saja, tapi saya kira tidak perlu kita bahas secara mendalam. Kemudian yang
tadi sudah dibahas, dibuka oleh Donald. Bagian ketiganya ini saya kira nanti akan saya highlight secara khusus. Yang tadinya, ya, yang kolom di tengah itu kan asalnya sekarang. Paling rendah 47 tahun untuk jadi hakim MK, sekarang menjadi paling rendah 60 tahun, teman-teman. Ya, jadi misalnya kan saya kira semuanya menanti-nanti kapan ini Mas Uceng akan segera menjadi hakim MK, harus mundur lagi. Kan kecewa betul kita. Benar ini Donald sama Lola kok ketawa sih, benar. Kita nunggu-nunggu semua, kapan nih Mas Uceng bisa masuk nih. Karena dia belum cukup umur. Ya, hakim Nah, garis. ini makin mundur lagi 60 tahun. Hakim garis saja ya. Ya. Nah, pertanyaannya kan nanti kita akan highlight lagi, tapi apa tujuan dari perubahan ini? Gitu. Karena sebagai perbandingan, tadi saya sempat cek-cek sama teman-teman di LAIP ya, untuk cek-cek perbandingan dengan Mahkamah Agung. Sekarang ini usia minimal Hakim Agung itu 50 tahun. Tapi seperti yang disampaikan oleh Donald tadi, pertanyaan kritis kita bukan soal berapa, mau 50, 47, 55, dan seterusnya. Pertanyaan kritis kita adalah, ini rasionalitasnya. Nah, kemudian berikutnya adalah, nanti saya akan bahas secara khusus, yang lainnya ini terkait dengan poin-poin yang 60 tahun tadi saja, perbaikan-perbaikan. Nah, tapi yang juga menarik adalah perubahan soal masa jabatan seumur hidup. Ya, jadi kalau yang saya tangkap seperti itu, masa jabatan pun menjadi dihapus. Jadi kalau teman-teman lihat nih, di poin 5, maaf tadi saya agak scroll down, mudah-mudahan nggak pusing, saya bolak-balik. Tapi kalau teman-teman lihat yang di baris kelima ini, pasal yang mengatur hanya untuk satu kali dihapus. Jadi pasal 22 ini. Nah, kalau kita lihat lagi di bawah-bawahnya akan kelihatan bahwa memang tujuannya adalah sampai usia 70 tahun. Seumur hidup itu maksud saya juga begini ya, setelah berusia 70 tahun. Itu maksimalnya seperti itu. Nah, ini terus ke bawah, saya tidak akan masuk ke detailnya ya. Ada satu catatan lagi soal tidak ada larangan ultra petita dan menggunakan undang-undang lain sebagai dasar. Sorry, ini saya agak nggak konsen karena ada suara yang bocor. Teman-teman mohon di-mute ya. Ya, jadi tidak ada larangan ultra petita dan menggunakan undang-undang lain sebagai dasar, itu juga termasuk ya, teman-teman bisa lihat di sini. Pasal 50 ini dihapus, dan juga pasal 45A yang larangan ultra petita itu dihapus. Ya, kemudian juga komposisi Mahkamah Majelis Kehormatan MK itu juga dihapus. Bentar, sudah lewat. Ada saya lupa tadi komposisi MK-MK itu di pasal 27A tadinya dihapus. Intinya adalah sekarang hanya Hakim Konstitusi dan Komisi Yudisial. Ya, itu juga jadi pertanyaan saya kira. Kemudian tadi amar putusan. Kemudian yang terakhir yang juga unik adalah dan menimbulkan pertanyaan adalah pasal 87. Pasal 87-nya itu menimbulkan pertanyaan karena begini. A dan B, butir A dan B yang saya tampilkan di sini, ini istilah saya penormaannya lazim ya sebagai suatu RUU perubahan. Tapi kemudian ada juga ketentuan soal yang C yang saya beri tanda merah. Jadi ada pengecualian tertentu sehingga menimbulkan pertanyaan bagi kita. Nah, oke, itu poin saya yang kedua, sehingga saya akan stop di sini dulu. Sekali lagi saya tidak akan detail. Poin saya yang ketiga terakhir itu lebih ke apa yang ingin saya highlight. Jadi seperti pertanyaan dari diskusi hari ini yang menjadi judul bagi diskusi ICW ini. Sebenarnya ini untuk tujuan apa?
Jadi tujuan perubahan ini, sekali lagi konteksnya saja sudah tidak betul ya, karena ini kita sekarang semua dalam kondisi khusus darurat kesehatan masyarakat, jadi tidak baik untuk membahas undang-undang. Dia tujuan perubahan, saya kira banyak sekali yang kalau dilihat tadi saya tampilkan secara keseluruhan, paling tidak ada 8 poin, itu bukan untuk perbaikan yang sifatnya institusional. Tapi kalau kita lihat lebih kental kelihatan hal-hal yang sifatnya perubahan komposisi hakim. Nah, perubahan komposisi atau konfigurasi hakim ini kan seperti dua sisi mata uang ya. Pertama, bila dia bisa baik, bila memang ada perbaikan institusional yang dibutuhkan, dan untuk membuktikan ini, bahasanya Donald tadi, rasionalitasnya itu harus ditunjukkan misalnya bila ada data soal pendidikan tinggi hukum, kualitasnya, korelasinya dengan siapa yang bisa menduduki jabatan hakim. Nah, yang sisi mata uang lainnya yang tidak baik itu adalah tujuan-tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang mungkin nanti akan masuk ke Mahkamah Konstitusi. Dan tujuan-tujuan ini bisa dalam bentuk undang-undang. Kita tahu sekarang ini banyak sekali undang-undang yang sangat kontroversial. Undang-undang ini satu, tapi juga kita tahu mungkin kita kerja, kita belum tahu bagaimana Perpu 1 2020 dan seterusnya. Kita tahu juga ICW juga sudah membahas secara detail bagaimana Perpu 1 2020 itu ya mengandung pengecualian untuk membawa hal-hal yang diatur di situ ke pidana, perdata, PT-UN itu sebenarnya sangat membuka peluang korupsi. Itu juga potensi perkara. Tapi yang kedua juga yang tadi disebutkan oleh Donald soal pilkada. Nah, jadi tujuan-tujuan ini yang harus kita jadikan suatu komponen untuk menganalisis. Sebenarnya ini untuk tujuan perubahan ini sebenarnya untuk apa atau siapa ya, judulnya ICW kan begitu, untuk apa atau untuk siapa gitu. Karena kalau kita bicara soal hakim seumur maksud saya hakim sampai dengan 70 tahun ya, tadi saya katakan seumur hidup, maksud saya ada sampai 70 tahun tadi ya. Itu kita tahu pernah juga ada perkara tahun 2016 73 ya, perkara nomor 73 PUU 14 2016 yang di NO waktu itu oleh Mahkamah Konstitusi. Yang juga persis soal 70 tahun itu dengan tujuan katanya menyamakan dengan Mahkamah Agung. Sama barangkali argumen dengan yang sekarang. Tapi sekali lagi kalau dicek Mahkamah Agung bentuknya seperti apa ketentuannya, kita tidak bisa perbandingkan seperti melihat langsung MA dan MK karena objek perkaranya saja berbeda satu. Kemudian yang kedua konteks institusinya berbeda. Bagaimana Mahkamah Agung sudah lahir lebih lama dengan konteks blueprint dan lain sebagainya. Mahkamah Konstitusi yang lebih baru. Namun demikian jumlah hakim MK-nya hanya 9 ya. Sementara kita tahu MA maksimum 60 misalnya. Misalnya MA maksimum 60. Nah, hal-hal jadi tidak bisa langsung perbandingkan seperti apple to apple begitu. Dan itu perbandingannya kalau mau dibandingkan dengan MA. Tapi yang sangat kuat adalah argumennya itu tadi, rasionalitasnya itu apa dalam arti pertanyaan kritis dari kita bisa diajukan, apakah penentuan merit ya, kemampuan dan integritas seseorang itu bisa bisa diukur dengan usia. Ini untuk persoalan minimum usia hakim 60 tahun gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang saya kira sangat tidak bisa diberikan justifikasinya, apalagi yang beredar saat ini tidak ada naskah akademiknya. Jadi kita hanya bisa menduga-duga sebenarnya apa nih tujuan-tujuan pengaturan ini. Kalaupun ada satu dua penjelasan, sifatnya masih sangat sumir. Kita tidak pernah punya data yang cukup, misalnya soal minimum usia hakim 60 tahun itu mengapa? Berapa rata-rata lulusan, berapa umur rata-rata lulusan
S1 dan seterusnya begitu ya. Bagaimana tingkat kemampuannya dan seterusnya. Begitu juga dengan soal 70 tahun tadi. 70 tahun itu kemudian kita bisa lihat lagi apakah dengan asumsi angka harapan hidup dan lain sebagainya, tapi apakah pertanyaan kritisnya model dengan langsung tidak lagi melihat bagaimana pemilihan ulang gini. Dalam hukum tata negara sebenarnya namanya pemilihan ulang itu tidak sekedar prosedur kosong, tapi sebenarnya ada tujuannya bahwa seseorang, kita bicara presiden, hakim dan lain sebagainya, kemudian juga punya satu model, punya suatu kesempatan untuk diukur kinerja dan akuntabilitasnya di tengah-tengah masa jabatannya. Nah, kalau itu hilang, ya kan kalau 70 tahun berarti dia tidak akan punya kesempatan untuk diukur di tengah jalan itu. Maka pertanyaannya, apakah ada cara lain? Apakah ada mekanisme lain untuk bisa secara kuat mengontrol perilakunya dan juga bagaimana kinerjanya di Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Nah, hal ini yang saya kira kita harus pertanyakan secara kritis. Sekali lagi sebagai penutup, saya tadi masuk ke hal-hal yang detail untuk memberikan wawasan kepada teman-teman, tapi poin utamanya tentu saja tidak selayaknya dalam kondisi seperti sekarang kita bahas suatu undang-undang sepenting ini. Sekali lagi kita bicara soal benteng terakhir negara hukum kita. Gitu. Dalam kondisi darurat kesehatan masyarakat seperti sekarang, sangat tidak patut dan bahkan jahat sekali bila DPR ingin meneruskan pembahasan RUU Mahkamah Konstitusi. Nah, itu dulu Lola sebagai pembuka diskusi kita nanti yang lebih panjang. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Bibip. Tadi ada 3 poin utama yang disampaikan oleh Mbak Bibip. Yang pertama, ini sebetulnya tadi sudah ditekankan kembali gitu ya dalam penutupannya Mbak Bibip bahwa ini membahas rancangan-rancangan undang-undang atau revisi undang-undang di masa pandemi seperti sekarang gitu, darurat kesehatan masyarakat itu sebetulnya bisa dibilang nggak manusiawi gitu ya, karena tadi juga menutup ruang untuk publik berpartisipasi, yang mana ini tadi sudah sempat juga disampaikan Mbak Bibip, implikasinya itu bisa jadi cacat prosedur gitu, bukan bisa jadi, tapi itu cacat prosedur karena partisipasi hampir pasti tidak mungkin dilakukan karena kita sendiri sebagai warga itu ditahan gitu ya, kita didorong gitu, kayak tulisan di bajunya Mas Uceng itu kan, di rumah aja yuk gitu, kita melakukan karantina mandiri, melakukan isolasi mandiri gitu ya, tapi di sisi lain kok pejabat publik yang katanya wakil rakyat ini nggak mewakili kebiasaannya rakyat sekarang gitu, yang harusnya ada di rumah juga gitu ya. Lalu yang kedua tadi ada sempat ada pemaparan Mbak Bibip juga matriks gitu ya, poin-poin perubahan yang tadi juga sudah sempat dibahas oleh Mas Donald, soal pertama misalnya masa jabatan gitu, ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi itu berubah dari yang tadinya 2,5 tahun jadi 5 tahun, atau misalnya tadi soal usia minimal seseorang bisa menjabat sebagai hakim MK misalnya, minimal sekarang 60 tahun, padahal sebelumnya 47 tahun gitu. Nah, sebetulnya hal-hal tersebut mungkin pada titik tertentu bisa saja gitu kita terima, tapi masalahnya tidak ada rasionalisasi yang jelas gitu. Bahkan sampai sekarang naskah akademiknya juga kita nggak pernah tahu tuh bendanya kayak apa gitu. Apa kemudian pertimbangan dari DPR dalam memutuskan kenapa usia ini dan bukan yang lain gitu. Nah, lalu yang tadi poin terakhir ini juga rasanya jadi poin yang sangat penting, jadi highlight gitu ya, bahwa ada dugaan bahwa revisi Undang-Undang MK ini bukan dimaksudkan untuk memperbaiki institusinya Mahkamah Konstitusi gitu. Ini lebih kepada mengakomodasi perubahan komposisi hakim gitu. Jadi ini tadi juga sesuai dengan judul diskusi kita, revisi Undang-Undang MK ini untuk siapa atau untuk apa gitu, karena memang kita sebagai publik juga minim sekali informasi dan rasanya tidak ada itikat baik dari
DPR sendiri sebagai lembaga legislatif gitu ya untuk menyampaikan informasi yang akurat dan valid kepada publik gitu. Bahkan balik lagi saya ingatkan lagi teman-teman bisa sambil online ini teman-teman cek sendiri dpr.go.id-nya, cek prolegnas prioritasnya, dan di situ nggak akan teman-teman temui revisi Undang-Undang MK gitu, yang mana kemudian membuat kita bertanya-tanya kenapa kemudian revisi Undang-Undang MK dibahas sekarang gitu, apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Oke, saya mau ingatkan kembali karena sudah ada 91 partisipan dalam diskusi Zoom kita pada siang hari ini. Saya mau ingatkan kembali teman-teman mohon di-mute mikrofonnya biar nggak bocor. Jadi nanti ketika para narasumber menyampaikan atau memaparkan materi itu bisa fokus dan teman-teman yang lain juga bisa mendengarkan gitu. Karena bisa juga nanti pemateri seperti tadi distraksi karena memang ada mikrofon yang bocor gitu. Jadi mohon mikrofonnya di-mute. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan gunakan fitur chat ya, menyebutkan nama, dari mana, dan mau bertanya kepada siapa misalnya. Itu saja, dan kalau ada yang kesulitan jaringan untuk akses Zoom, kita ada live juga di Facebook-nya Sahabat ICW, jadi teman-teman kalau kesulitan bisa pindah ke sana. Nah, untuk selanjutnya narasumber kita yang terakhir ada Mas Zainal Arifin Mohtar atau Mas Uceng dari FH UGM. Tadi kita sudah sama-sama dengar juga pemaparan dari Mas Donald, dari Mbak Bibip. Nah, Mas Uceng silakan, mungkin tadi ada poin yang cukup menarik sebetulnya soal pasal peralihannya ya, pasal 87 huruf C tuh terutama. Nah, mungkin saya nggak tahu, Mas Uceng mungkin bisa elaborasi lebih jauh soal balik lagi implikasinya dan mungkin catatan kritis lain yang memang relevan dan Mas Uceng ingin sampaikan kepada kita semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk seluruh yang mengikuti. Saya lihat ada Pak Palguna di sini. Pak Palguna, selamat siang Pak Pal. Teman-teman sekalian, izinkan saya biasanya pakai baju hitam sih. Cuman hari ini saya pakai baju putih karena mau nunjukin ini aja gitu. Dengan teman-teman lagi menggalang dana dengan cara jualan baju kos. Nanti siapa yang pengen nanti kontak saya aja gitu. Saya mau share beberapa catatan sederhana dalam kaitan dengan Undang-Undang MK ini. Yang pertama, mirip dengan apa yang disampaikan oleh Bibip, saya ingin bilang, mari kita baca baik-baik bunyi RUU ini. Sebenarnya itu ada 9 hal saja, ya, dari sekitar 12 halaman itu 9 hal, yang sebenarnya isinya itu cuma 3 sebenarnya. Ya, 2, walaupun itu pun saya bisa sebutkan bukan 3, cuma 2 sebenarnya. Yang pertama adalah menyesuaikan dengan putusan MK 49, PUU 9 2011, yang itu sudah tahun 2011, jadi sudah sekitar 9 tahun yang lalu. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba datang seberkas cahaya ke pembentuk undang-undang, tiba-tiba langsung mengubahnya hari ini, ya kan, setelah 9 tahun yang lalu. Sebagian perubahannya itu sudah 9 tahun yang lalu diputuskan oleh MK. Yang kedua, masa jabatan, ini khususnya yang berkaitan dengan pasal 4, dengan pasal 87, dan hal minor, saya katakan hal minor karena itu hanya nyelip 1, yaitu soal masa jabatan panitra. Nah, putusan MK itu dulu memang banyak sekali yang disasar ya, dan sebagian besar yang disebutkan Bibip itu memang karena putusan MK. Sayangnya putusan MK hanya menghilangkan, tapi kemudian tidak ada juga konsep apa yang mau diisi itu, DPR juga tidak menawarkan konsep apa-apa. Nah, sebenarnya dari usulan perubahan itu, pertanyaan mendasarnya ada beberapa tentu saja. Yang pertama adalah, ini seberapa sering sih pembentuk undang-undang mengubah undang-undang menyesuaikan dengan putusan MK, bahkan yang sudah 9 tahun yang lalu. Gitu. Yang kedua, seberapa urgent perubahan
masa jabatan ini. Saya nggak tahu apakah ada urgensi, selama ini ada urgensi membicarakan soal itu. Apakah memang dirasa sudah sangat penting masa jabatan ini sehingga dia akan mengganggu kalau kemudian tidak diubah. Dan yang ketiga tentu saja apa problemnya? Karena saya tidak paham problem masa jabatan ini apa. Ini mirip dengan perubahan Undang-Undang 3 2009 ketika masa jabatan hakim Mahkamah Agung tiba-tiba diubah melalui undang-undang dan itu dibahas dengan kilat gitu. Dan itu membuat kita trauma, jangan-jangan poin yang sama terjadi. Kita pernah menguji ke MK perubahan itu, lalu MK mengeluarkan putusan yang menurut saya, mohon maaf, sangat ambigu gitu. Mengatakan bahwa terjadi pelanggaran formal, tapi demi alasan dul matihid atau kegunaan, karena undang-undang ini sudah berguna, maka undang-undang tidak jadi dibatalkan gitu. Padahal terjadi pelanggaran formal tak kala itu. Persoalan-persoalan ini selalu menghantui saya, khususnya ketika MK juga sedang menyidangkan putusan formal terhadap undang-undang, pujian formal terhadap undang-undang KPK. Nah, saya lanjut ke soal pertanyaan yang tidak terjawab ini, kan menarik nih sebenarnya. Saya kira tidak ada yang bisa menjawab problem itu. Bahkan bukan hanya pembentuk undang-undang, MK sendiri jangan-jangan tidak bisa menjawab. Apa kaitan masa jabatan dengan ada Pak Palguna di sini, tentu saja Pak Palguna sangat perihal untuk menjawab itu, sangat paham. Bagi saya problem di MK itu sekarang adalah kentalnya politisasi. Mudahnya putusan itu disetir tanpa kejelasan. Bahkan oleh hakim yang berbeda bisa jadi membuat pendapat yang berbeda dalam beberapa kurun waktu tiba-tiba berubah di kurun waktu tertentu. Itu problem menurut saya. Nah, apa kaitannya dengan masa jabatan gitu, yang kemudian dipanjangkan? Problem di MK itu bayangan saya berkaitan dengan kualitas pengambilan putusan, ya kan? Saya nggak tahu seberapa berkualitas sekarang putusan. Saya bahkan merasakan ada putusan yang diambil secara sangat berkualitas, ada putusan yang seakan-akan sudah dicuekin begitu saja. Alasan dibaliknya itu sangat dangkal kadang-kadang. Saya nggak tahu apa ya, saya terus terang tidak tahu apa penyebabnya. Saya menduga jangan-jangan ini karena dikerjakan oleh hakim yang berbeda. Ini dugaan ya, saya nggak tahu, mungkin harus dicek. Tapi mungkin boleh jadi putusan terakhir dikerjakan oleh hakim yang berbeda dengan hakim yang, karena ada putusan yang kelihatan serius dalam mengelola konsep putusannya, ada putusan yang seakan-akan asal jadi. Nah, itu problem buat saya. Nah, lagi-lagi apa hubungannya dengan masa jabatan? Problem lain soal pengaturan persidangan. Hakim kadang-kadang bolos untuk alasan yang tidak jelas, tapi apa kemudian hubungannya dengan masa jabatan? Nah, pertanyaan ini menurut saya sangat penting untuk dilihat apa kaitan semua itu dengan masa jabatan. Nah, kalau kita lihat politik hukumnya, tadi saya sudah bilang, kalau tadi Bibip sudah bahas sebenarnya, kalau kita bicara soal menyusun undang-undang, maka kita bicara soal adanya naskah akademik. Naskah akademik itu harus ada pikiran filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Problem-problem apa filosofisnya, problem apa sosiologisnya, problem apa yuridisnya, sehingga harus ada perubahan. Itu harusnya dijelaskan. Dan sampai sekarang kita tidak lihat, kita tidak tahu. Ya, naskah akademik tidak ada, kita tidak tahu apa bicaranya soal itu. Bahkan kalau mau dipikir-pikir, apa problem filosofisnya, apa problem sosiologisnya, dan apa problem yuridisnya juga nggak ada. Apa problem yuridis di balik pengubahan itu? Kalau dia hanya sekedar mau menyesuaikan dengan Mahkamah Agung, pertanyaan terbesarnya adalah kenapa berstandar ganda? Di ujungnya sama, di awalnya berbeda. Usia 60 ini sendiri menurut saya sangat menarik ya. Usia 60 ini pada saat yang sama menurut saya sangat menarik karena
Eh, saya nggak tahu masa jabatan apa yang menggunakan usia 60 di Republik ini. Seingat saya tidak ada. Rata-rata ada yang 35, Komnas HAM misalnya, sebagian 40, ada yang bergeser menjadi 45, 50. Tiba dinaikkan menjadi 60. Ya, jadi nggak jelas kenapa kemudian harus ada 60 itu. Yang kedua, yang sudah disampaikan oleh Mas Donald tadi. Tapi politisasi dalam pembahasan ini, bayangan saya nanti kita lihat siapa yang paling diuntungkan kalau ini diubah. Ya. Implementasinya entah untuk siapa, dan yang terakhir saya mau bilang bahwa negara demokrasi itu, undang-undang yang dibuat itu selalu harus dikaitkan dengan aspirasi. Pertanyaannya adalah aspirasi siapa? Siapa yang mendorong aspirasi ini? Rakyat mana atau masyarakat mana yang mendorong itu? Nah, kalau kita mau pakai analisis siapa yang diuntungkan, saya lihat ada kemungkinan dua yang diuntungkan memang. Pertama adalah para hakim MK itu sendiri. Mohon maaf nih, saya tadi melihat rata-rata usia hakim MK dengan adanya mekanisme pasal 84 tadi yang disebut oleh Bibip huruf C itu, 8 diantaranya diuntungkan. Karena semuanya akan nyambung. Semuanya akan nyambung, ya. Mungkin cuma satu yang harus berhenti karena mekanisme itu tidak menguntungkan untuk dia. Yaitu Yang Mulia Saldi Isra, setahu saya pasti. Saya nggak tahu kalau Saldi Isra diberhentikan karena mekanisme ini, menurut saya menarik juga. Biar aja Saldi Isra pulang kampung menjadi akademisi kan, dibanding menjadi hakim MK lalu kemudian tidak banyak juga perubahan yang bisa ditawarkan di MK menurut saya. Nah, tapi kalau saya lihat hakim MK sendiri diuntungkan. 8 diantaranya sangat diuntungkan. Yang kedua, yang sangat mungkin diuntungkan adalah pihak yang bisa menukar kepentingan hakim ini dengan sesuatu, termasuk misalnya yang bisa kita curigai, ini bukan menuduh ya, tapi yang kita bisa berikan catatan apa jangan-jangan berkaitan dengan beberapa perkara yang di MK yang dengan mudah akan bisa ditukar. Misalnya adalah undang-undang KPK gitu. Tukaran itu akan sangat mungkin. Nah, apa yang harusnya dilakukan? Saya setuju dengan catatan teman-teman tadi. Yang pertama, teman-teman memang harus menolak RUU ini. Karena saya sih sampai sekarang mengatakan RUU ini masih RUU nggak jelas. Tapi dibanding ketidakjelasan itu, kerja-kerja DPR biasanya yang tidak jelas ini malah menjadi jelas gitu. Dalam undang-undang KPK nggak jelas juga, nggak ada juga naskah akademiknya. Tapi kok kemudian bisa jadi gitu. Nah, saya malah khawatir dengan yang beginian, walaupun ini nggak jelas. Yang kedua, di masa pandemik saya setuju semua bahwa seharusnya paradigma pembentukan undang-undang itu adalah menyokong penanganan pandemik. Ya, saya kalau ditanya, saya lebih setuju kalau misalnya DPR mempercepat beberapa kaitan undang-undang yang berkaitan dengan penanganan COVID. Bisa jadi misalnya undang-undang di Perpu itu sendiri, bisa jadi juga undang-undang perpajakan misalnya, ya. Walaupun dengan tentu perdebatan yang menarik isinya, karena beberapa kaitan itu sangat berkaitan erat dengan ini. Nah, jauh lebih urgent dan lebih pas kalau itu yang dikedepankan dibanding undang-undang MK yang isinya juga kelihatan satu aja yang paling utama, hanya masa jabatan, dua itu seakan-akan hanya pemeran pengganti gitu, tiba-tiba masuk hanya untuk meramaikan, dan yang ketiga saya mau bilang begini, saya mungkin akan berbeda dengan sebagian orang yang mengatakan hakim MK seharusnya diam, tidak boleh berbicara. Saya mengatakan ini saatnya hakim MK menyelamatkan. Harusnya hakim MK yang ngomong. Ya. Harusnya hakim MK yang ngomong bahwa apa problem mereka dengan masa jabatan.
saya berharap hakim MK yang berani. Karena ini sangat erat dengan konflik kepentingannya mereka. Saya malah membalik logika itu bahwa mereka seharusnya diam. Enggak. Saya mengatakan mereka seharusnya bicara. Apa sih yang urgen diperbaiki di Undang-Undang MK? Masa jabatan ini sama sekali enggak urgen. Kenapa juga mereka harus bicara? Karena 8 diantaranya sangat diuntungkan. Kalau mereka berbicara, menurut saya tone pesannya menjadi baik. Gitu. Pada saat yang sama, pesan itu juga bisa barangkali menjadi sinyal buat publik bahwa masih ada nih lembaga negara hasil produk reformasi yang belum diruntuhkan seruntuh-runtuhnya. Karena KPK kan kita nyaris sudah menganggap udah hilang. Saya sih, kalau perkalian saya udah kali 0 KPK itu, mohon maaf. Saya mengatakan KPK sekarang harusnya udah dikali 0. Apapun perkaliannya ya hasilnya 0 sebenarnya. Karena nyaris tidak ada problem, tidak ada proses yang menarik dilakukan paling tidak di belakangan ini. Nah, kalau hakim MK berani untuk mengatakan berbeda dari kredo bahwa mereka harus diam, paling tidak menyuarakan. Problem di MK itu apa sih kok kemudian yang diatur masa jabatan? Menurut saya harusnya bersuara. Ya. Hakim MK-nya yang harus bersuara. MK yang harus mengirimkan sinyal bahwa kami nggak butuh itu. Kalau tidak dikirimkan, saya duga jangan-jangan memang hakim MK yang yang menyenangi atau kemudian merasa diuntungkan dengan ini. Apalagi memang secara statistik, ini secara sederhana ya, 8 diantaranya akan diuntungkan dengan itu. Saya pikir itu diskusi pengantar dari saya. Terima kasih. Salam buat teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zainal Arifin Mohtar, Mas Uceng. Sedikit beberapa poin tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Uceng dalam diskusi kita. Jadi yang kalau dari pemantauan gitu ya, dari apa yang sudah Mas Uceng dalami juga, problem real di MK itu sebetulnya adalah konsistensi kualitas substansi putusan gitu ya. Jadi materi yang diatur dalam revisi Undang-Undang MK ini justru jauh dari kekhawatiran itu gitu, bahwa hanya bicara soal masa jabatan dan ya itu tadi ada kekhawatiran memang ini sebetulnya hanya akan menguntungkan segelintir orang gitu. Makanya tadi di akhir ada beberapa poin juga yang menarik gitu ya. Pertanyaannya siapa sih yang diuntungkan? Ternyata di MK sendiri komposisi hakimnya itu paling tidak dari 9 ada paling tidak 8 orang hakim gitu ya yang potensial diuntungkan gitu, atau misalnya pihak-pihak lain yang bisa menukar kepentingannya dengan perkara yang sekarang sedang disidangkan di MK misalnya. Nah, karena memang tidak naskah sehingga kita juga tahu gitu ya lewat revisi Undang-Undang MK, dan kita juga tidak tahu apa kemudian urgensi yang ada di balik revisi Undang-Undang MK tersebut gitu. Nah, saya mau menyambut bolanya Mas Uceng nih, karena tadi kita juga sudah bergabung juga di tengah kita ada Pak Palguna ya. Jadi saya mau menyambut, sudah ada banyak sekali pertanyaan gitu, dan juga kalau dari cerita-cerita sebelumnya di mana sebetulnya memang sudah ada rencana gitu ya untuk revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Tapi tadi saya juga coba telusuri pemberitaan, draftnya berbeda katanya gitu dari yang pernah diusulkan oleh MK, dari inisiatif MK dengan yang sekarang juga beredar gitu. Dan lagi-lagi ini peredarannya juga tadi kan sudah sempat disampaikan oleh Mbak Bibip gitu ya, peredarannya itu tidak kita dapatkan dari website resmi DPR gitu. Jadi kita juga kesulitan untuk mengakses informasi ini. Nah, saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Palguna sebelum nanti kita akan masuk ke tanya jawab, karena di bagian chat sudah ada beberapa orang yang mau bertanya, tapi saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Palguna untuk mungkin merespon, mungkin ada catatan atau ada kegelisahan tertentu gitu ya,
terkait dengan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini. Silakan Pak Palguna. Oke, terima kasih Lola. Selamat siang semuanya. Ya memang saya termasuk salah seorang yang gelisah dengan draft ini ya. Karena ya tadi udah banyak disampaikan highlights persoalan, mulai dari Donald Faris sudah menyampaikan, Bibip juga, dan terakhir Uceng, walaupun saya sempat terputus tadi karena ada gangguan di wifi saya di rumah. Tapi benar sekali, ada pertanyaan mendasarnya itu adalah satu, tentu saja soal momen. Kalau kita mau bicara bahwa setiap undang-undang yang dilahirkan itu harus partisipatif, sesuai dengan konsep deliberatif demokrasi, karena dengan deliberatif demokrasi itu kemudian rule of law bisa lebih diteguhkan, maka tentu pengajuan atau pengajuan usulan semacam ini dalam situasi di mana kita sedang krisis, harusnya perhatian kita terpusat pada persoalan kemanusiaan yang sedang melanda bangsa ini memang jadi aneh gitu kan. Memang jadi menimbulkan pertanyaan banyak orang, seperti yang tadi disampaikan oleh Uceng dengan pengalamannya yang dulu pengalaman buruknya yang dialami. Mudah-mudahan saya belum kembali jadi hakim waktu itu ya, Ceng ya, dengan itu. Kemudian dengan pengalaman Donald yang juga disampaikan tadi. Saya ingin mengatakan satu hal begini aja. Kalau tadi Uceng agak malu-malu menyampaikan ada satu dengan perubahan ini, kalau kita lihat, saya yang menjadi perhatian saya itu dua hal yang menjadi pokok. Tapi tentu ada hal lain yang ini ya. Hal lainnya yang lebih penting itu sebenarnya adalah tadi sudah disampaikan juga sebetulnya. Rancangan ini sama sekali tidak tidak menyentuh hal-hal yang substantif jika memang Mahkamah Konstitusi itu dikehendaki sebagai, kalau saya menggunakan istilahnya Hans Clark itu, sebagai salah satu co-kreator dari demokrasi, konstitusional demokrasi yang diinginkan. Tidak menyentuh itu sama sekali. Tapi justru dengan perubahan yang tadi poinnya, sebenarnya poin perubahannya kok satu kalau menurut saya ini. Cuma soal masa jabatan hakim gitu loh. Masa jabatan hakim dan soal siapa yang diuntungkan tadi yang disampaikan sama Uceng. Kalau tadi Uceng mengatakan siapa yang diuntungkan, saya menyoroti siapa yang dirugikan. Yang dirugikan cuma Saldi Isra, satu itu. Karena syarat minimum seorang hakimnya itu ditentukan adalah sekarang minimal 60 tahun. Dengan segala pertanyaan tadi. Apa rasionalitasnya, mengapa? Kalau usia harapan hidup kita sekarang berapa sih, Bib? Gitu, tadi Anda sempat menyinggung itu, saya nggak tahu. Jadi kita sebenarnya kalau misalnya usia harapan hidupnya itu 70 tahun, berarti kita memilih orang renta sebenarnya kan gitu ya. Kalau Jogja agak panjang, Pak. Berapa? Seingat saya terakhir 69 kalau Jogja. Nah itu dia. Jadi ada persoalan menurut saya itu. Mengapa 60 tahun itu jadi soal. Nah, dan kemudian mengapa juga sekarang ditetapkan. Nah, dan itu konteksnya kan jelas sekali karena kaitan antara pasal 4 itu yang perubahan pasal 4, kemudian ada pasal 87. Tadi keanehan dari sudut perundang-undangan sudah disampaikan oleh Bu Fitri mengenai rumusan pasal 87 yang tidak lazim. Ketidaklaziman yang kedua menurut saya itu adalah biasanya sebagai ketentuan peralihan, itu kan ada ketentuan yang dalam tanda petik itu harusnya yang menguntungkan gitu kan. Yang memberlakukan sesuatu yang menguntungkan apabila terjadi dalam proses peralihan itu. Dimanapun prinsip peraturan peralihan itu seperti itu. Tetapi ini men-single out satu orang yang dirugikan. Ini yang jadi aneh juga gitu kan. Jadi kalau hakim konstitusi yang lain, ini mohon maaf saya tidak bermaksud untuk meninggikan yang lain atau merendahkan yang satu, tidak ada. Tapi ini logika perundang-undangannya saja. Logika yang wajar, penalaran yang wajar saja yang lahir dari rumusan pasal yang sangat jelas itu, gitu kan, dari rumusan yang diusulkan itu. Jadi kalau di satu pihak jelas sekali yang diuntungkan itu adalah
posisi jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dan hakim konstitusi yang pada peralihan itu akan berumur 60 tahun. Itu adalah pihak yang diuntungkan, sudah pasti. Karena mereka akan, masa jabatannya sebagai ketua dan wakil ketua itu akan diperpanjang sampai dengan akhir masa jabatannya sebagai hakim, kan gitu kan. Nah, kemudian yang jadi hakim, lalu apabila sudah mencapai 60 tahun, tidak perlu diproses pilih lagi, tapi langsung 70 tahun. Sampai berakhir 70 tahun. Sementara itu, ada hakim yang pada saat itu belum berusia 60 tahun, tidak bisa lagi dipilih kembali. Tidak bisa dipilih kembali, karena syarat usianya harus 60 tahun. Nah, ini kan keanehan-keanehan begini, ini akan menjadi kecurigaan publik, menimbulkan kecurigaan publik. Dan andai kata pun Mahkamah Konstitusi, dan saya percaya itu tidak ikut serta di dalam perubahan ini, tetapi kemudian yang menjadi tersangka utamanya justru Mahkamah Konstitusi, gitu kan. Ini yang buat saya sebagai mantan orang yang pernah berada di situ selama 10 tahun, jadi beban juga itu ketika saya ada di rumah, gitu kan. Harusnya saya menikmati pensiunnya sekarang dengan tenang, gitu, jadi memikirkan begini juga kan, gitu. Nah, tertuduhnya jadi Mahkamah Konstitusi akibat perbuatan dalam tanda petik orang lain, karena saya tidak yakin Mahkamah Konstitusi ikut dalam soal ini, gitu ya. Sebab kalau rumusan yang dulu pernah ada, walaupun terlepas dari adanya banyak sekali substansi yang belum masuk, yang menurut saya sesungguhnya itu diperlukan tapi tidak masuk dalam rancangan itu. Sesungguhnya yang di dalam rancangan yang dulu ada itu rancangan penggantian loh, penggantian undang-undang loh, bukan perubahan. Yang seingat saya itu penggantian undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, karena menurut saya memang banyak hal mendasar yang perlu ditambahkan, seperti yang, bukan saya mau promosi soal disertasi saya, enggak, tapi soal constitutional complaint misalnya, itu memang sudah saatnya untuk diatur. Dan saya menyarankan substansi itu justru dimasukkan di dalam, misalnya dengan menggunakan, karena kita tidak mungkin menggunakan, bukan tidak mungkin, artinya secara politik agak sulit untuk melakukan perubahan lewat undang-undang dasar, maka perubahan lewat penafsiran ekstensif, penafsiran formil pembentuk undang-undang dengan memperluas makna judicial review itu sehingga mencakup constitutional complaint, itu yang mestinya masuk di dalam perubahan, tapi itu belum masuk di dalam perubahan yang lama misalnya, gitu ya. Apalagi yang sekarang yang cuma ngurusin masa jabatan hakim, itu cuma poinnya yang di dalam draft yang ini kan, itulah yang menimbulkan kecurigaan. Terus yang berikutnya, yang jadi soal kemudian kan, katakanlah ini kemudian lewat dari public scrutiny dan kemudian disahkan. Lalu teman-teman Lola, Uceng, Fitri, dan sebagian Donald Faris, dan seterusnya, Ferry misalnya, lalu akan menguji undang-undang ini secara material. Ada pertanyaan mendasar di situ. Itu kan, misalnya yang diuji itu adalah soal masa jabatan ini, dan kemudian kaitannya dengan pasal 87 itu. Itu kan langsung berkaitan dengan hakim yang bersangkutan. Bolehkah kemudian hakimnya ini mengadili kasusnya itu, kan gitu. Kalau soal kewenangan MK, mungkin orang masih bisa berkata seperti pada waktu kasus yang kaitan dengan Undang-Undang Komisi Yudisial dulu. Karena tidak ada lembaga negara lain yang lagi memutus persoalan ini, maka apa boleh buat Mahkamah Konstitusi harus memutusnya. Tetapi ini adalah ketentuan yang berkaitan langsung dengan diri pribadi hakimnya. Bagaimana nanti kalau terhadap ketentuan itu diajukan pengujian? Itu akan menimbulkan problem tersendiri. Karena bagaimanapun dalam soal ini, saya berpendapat hakim itu tidak boleh memutuskan ini untuk dirinya sendiri, tidak boleh memutuskan kasus ini untuk dirinya sendiri. Karena sudah jelas di situ kan. Baik dalam tanda petik bagi hakim yang terasa diuntungkan oleh ketentuan hukum, ketentuan itu, maupun yang dirugikan, sama-sama. Walaupun itu kemudian misalnya kalau gitu kan sabta karsa utama masih memungkinkan karena katanya walaupun di situ ada ketentuan yang mengatakan bahwa seorang hakim harus mengundurkan diri dari memeriksa suatu perkara kecuali kalau itu menyebabkan tidak quorumnya persidangan gitu misalnya. Ya, tetapi dalam konteks ini akan lain persoalannya. Kan ini langsung berkaitan dengan pribadi atau kepentingan pribadi hakim yang bersangkutan. Ini akan menimbulkan persoalan tersendiri. Jadi ada banyak sebenarnya catatan saya, tapi saya ingin memberikan kesempatan kepada para peserta diskusi dulu untuk memberikan catatan-catatan kritisnya.
dan dari sisi saya sebenarnya memang satu poin lagi yang mau saya sampaikan, kalau memang ini serius dilakukan perubahan, catatan yang pertama jangan dilakukan sekarang. Kemudian yang kedua, kalau mau benar-benar mau menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai co-kreator demokrasi dalam rangka menegakkan constitutional democratic state itu, mari coba kita ikuti Jerman. Jerman itu kalau tidak salah dari 16 macam hukum acara kalau tidak salah itu yang berlaku untuk masing-masing kewenangannya itu. Ini nggak disentuh sama sekali di dalam perubahan ini, yang memerlukan hal-hal yang spesifik sehingga memudahkan Mahkamah Konstitusi bekerja dan sekaligus juga memperlihatkan bahwa akses to justice dari masyarakat itu benar-benar dijaga oleh Mahkamah Konstitusi, bukan hanya secara substantif tetapi juga secara prosedural. Itu yang mau saya sampaikan. Terima kasih, Lola. Baik, terima kasih banyak Pak Palguna. Tadi sudah melengkapi ya, menyempurnakan tadi yang sudah disampaikan juga oleh ketiga narasumber sebelumnya, ada Mas Donald Faris, ada Mbak Bivitri, dan juga Mas Uceng. Tadi ada poin-poin yang menarik sebetulnya, sama kritisismenya gitu ya, artinya poin-poin yang disampaikan oleh Pak Palguna juga menguatkan kembali gitu. Pertanyaan soal motivasi kenapa kemudian revisi ini dilakukannya sekarang gitu. Dan tadi juga revisi ini hanya bahkan Pak Palguna lebih frontal gitu ya, bilang ini cuma ngatur soal satu hal aja gitu. Ini cuma ngatur soal usia jabatan hakim gitu. Lain dari itu tidak ada. Padahal ada hal-hal yang jauh-jauh lebih substansial yang harusnya ada dalam revisi Undang-Undang MK, tapi tidak ada sama sekali. Tadi misalnya soal constitutional complaint, atau kalau misalnya memang revisi ini mau serius dilakukan gitu ya, ada baiknya memang mengembalikan kembali tadi bahasanya Pak Palguna menggunakan bahasa co-creator of democracy gitu. Jadi kalau memang mau serius bisa tanda kutip nyontek punya Jerman gitu ya. Bagaimana kemudian lembaga yudisial di sana, MK-nya gitu punya kekuatan yang luar biasa dalam menentukan arah demokrasi dari negara itu sendiri. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi di chat sudah ada paling tidak ada 3 penanya, dan kita batasi dulu untuk direspon karena ini tidak ada pertanyaan yang diajukan ke siapa. Jadi kalau narasumber ingin merespon secara bersama juga tidak apa-apa kalau dirasa relevan. Yang pertama ada Wawan dari Balikpapan. Oh, ini jadi kayak bacain ini ya, titip salam di radio gitu dari Balikpapan. Padahal awalnya saya kira dari lembaganya gitu. Oke, ada Wawan dari Balikpapan, izin bertanya kepada para narasumber, usia hakim ideal menurut para narasumber ini berapa? Agar paling tidak kita punya paradigma bersama terkait dengan hal tersebut dan bisa diperjuangkan bersama. Jadi Mas Wawan Sanjaya ini nanya soal usia yang ideal bagi hakim, ini mungkin dalam konteks ini hakim konstitusi ya, itu berapa gitu, agar kita publik maksudnya itu juga bisa punya pandangan yang serupa dan bisa kita suarakan bersama gitu. Lalu ada Mas Geri dari Serang, dia bertanya, dari apa yang telah dipaparkan tadi, saya menangkap terkait revisi undang-undang ini hanya mengedepankan komposisi hakim dan bukan terkait dengan kinerja Mahkamah Konstitusi. Dari apa yang direvisi ini, apakah jika memang revisi Undang-Undang MK ini disahkan ke depannya akan memperbesar peluang terhadap kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam tubuh MK? Gitu. Itu pertanyaan yang kedua. Jadi kalau misalnya revisi ini disahkan, apakah itu kemudian memperbesar peluang kecurangan gitu ya di dalam tubuh MK? Lalu yang terakhir ada Mas Aulia Rahmat dari PDIH FHUII dari Jogja ya. Proses legislasi menjadi peluang yang paling diincar bagi beberapa oknum yang mempunyai kepentingan. Terlepas dari hal itu, idealnya setiap proses drafting melewati naskah akademik yang melibatkan kalangan akademik. Merefer kepada Dworkin gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah mekanisme ini dipakai dalam rasionalisasi aspek filosofis dan sosiologis dalam naskah akademik atau tidak? Dan yang kedua, apakah penyusunan naskah akademik dilakukan lintas disiplin keilmuan dengan melibatkan data dari
ahli-ahli di luar bidang hukum. Oke, itu tadi 3 pertanyaan pertama, lalu nanti selanjutnya akan ada penanya-penanya yang lain, tapi kita batasi dulu untuk sementara ini 3 penanya. Silakan kepada para narasumber ada, dan mungkin juga kalau Pak Palguna ada have a say untuk juga turut menyempurnakan diskusi kita. Silakan Mas Uceng atau Mbak Bibip atau Mas Donald. Oke, Mas Uceng, silakan Mas. Oke, saya duluan. Pertama, kalau soal usia, begini, soal usia itu harusnya didasarkan pada kondisi sosiologis suatu bangsa ya. Karena jelas saja kita punya standar angka harapan hidup yang agak berbeda. Kalau kita menyesuaikan hanya sekedar karena negara lain menggunakan usia tertentu, menurut saya itu keliru besar. Gitu. Karena harusnya pakai parameter yang lebih bersifat terukur. Misalnya begini, saya bertemu dengan hakim, mohon maaf nih ya, saya nggak akan sebut nama. Hakim yang sekretarisnya cerita ke saya kalau di usia 63 hakim itu udah lupa ruangannya gitu. Jadi berat kita kalau kemudian ini beneran ini ada yang bercerita begitu, dia bahkan lupa jalan pulang ke ruangannya gitu, sempat lupa gitu. Nah, ini kan kalau kita bayangkan kualitas putusan diambil dengan pola begini, ini kan kita bisa bayangkan betapa rusaknya penegakan hukum gitu kalau kemudian diambil oleh hakim yang punya kealpaan gitu. Yang kedua, saya sih berpatokan begini, hakim itu harusnya parameternya adalah kapasitas. Saya jauh lebih mendukung misalnya kalau langsung dipatok saja seorang hakim sekurang-kurangnya berpengalaman misalnya berapa tahun. 25 tahun menurut saya udah sangat menarik gitu. 25 tahun dari pengalaman dalam bidang hukum menurut saya akan menjadi sudah menjadi catatan yang luar biasa. Walaupun saya selalu mengatakan kematangan seseorang itu tidak pernah diukur dari usia gitu. Ada yang matang sebelum usianya menjemput di usia yang tua, tapi ada juga sebenarnya yang tua tapi masih bersifat infantilismus atau kekanak-kanakan gitu. Menurut saya sama sekali tidak ada batasan usia, maka saya lebih mendukung pola yang dilihat dari pengalaman. Jadi langsung dipatok syarat menjadi hakim, mau hakim agung, kalau hakim agung nanti barangkali bisa dihitung dengan jenjang karir ya. Ini sekaligus catatan saya terhadap RUU jabatan hakim. Kalau saya melihat jabatan hakim di hakim agung harusnya diikut dengan rentang masa jabatan. Jadi berapa tahun dia bisa masuk ke hakim negeri, dari berapa tahun dia bisa melompat ke tinggi, lalu berapa tahun kemudian dia bisa masuk ke agung, dan lain-lain sebagainya. Itu bisa diukur. Tapi kalau hakim konstitusi menurut saya, karena kualitas negarawan lagi-lagi tidak ada kaitan dengan usia, seorang anak-anak juga bisa menjadi negarawan. Gitu. Orang dengan usia yang lebih muda menurut saya bisa menjadi negarawan. Nah, makanya jauh lebih penting dipatok, kita sebut saja berapa masa pengalaman di bidang hukum tersebut, lalu kemudian tanpa perlu mencantumkan berapa usia tertentu. Dan yang kedua yang kita dorong memang karena ini kan political appointee sebenarnya, political appointee dari presiden, political appointee dari DPR, dan political appointee dari Mahkamah Agung. Makanya harusnya diserahkan kepada mereka lagi kembali bagaimana mengukur kualitas itu secara sangat luar biasa. Pengalaman kalau misalnya kita lihat Amerika, hakim agung di Amerika itu political appointee murni dari presiden, dibawa ke Senat untuk kemudian mengalami konfirmasi. Tapi sangat jarang betul hakim didorong oleh presiden itu tidak memiliki rekam jejak yang sangat luar biasa. Itu rekam jejaknya. Terakhir misalnya siapa? Ketua Mahkamah Agung Amerika itu punya rekam jejak yang sangat luar biasa ketika diappointee oleh Bush di tahun 2004. 2005 maksud saya, 2005.
itu dia punya karya tulis sampai 300-an, 400-an tersebar di berbagai media, jurnal, dan lain-lain sebagainya. Rekam jejaknya pasti. Walaupun pemikiran hukumnya bisa dikritisi, karena pemikiran hukumnya, karena Bush sangat sangat republikan, ya kan? Jadi pemikirannya sangat konservatif. Dia dihajar habis-habisan oleh aktivis pro-demokrasi di sana, aktivis perempuan, buruh, dalam beberapa hal menghajar habis-habisan dia, karena dia sangat konservatif pendekatannya. Tapi tidak pernah dinafikan bahwa dia punya sejarah panjang pemikiran dan istiqomah di wilayah konservatif itu. Nah, yang saya lihat sekarang karena political appointee murni, MK kita nggak punya sejarah detail, kita nggak tahu siapa hakim itu tiba-tiba aja dorong masuk ke MK gitu. Coba dicek dari 9 hakim yang sekarang, berapa karya tulisnya? Seberapa banyak kita bisa melacak orang ini pernah ngomong apa? Atau kalau sederhana misalnya begini deh, kalau sederhananya nih, kita bagi 3 jenis hakim. Konservatif, liberal, dan moderat yang di tengah, ya kan? Coba dikelompokkan, dari 9 hakim yang sekarang itu, mana yang dibilang bisa dikatakan konservatif, mana yang liberal, mana yang moderat. Dari hasil karyanya, nggak jelas, nggak ada yang jelas. Kita nggak bisa, hanya 1-2 di antaranya yang barangkali kita bisa lacak dan bisa menempatkan, oh cara berpikirnya. Yang lainnya kan nggak jelas. Dan ketidakjelasan ini membuat apa? Dia dengan mudah, hari ini tiba-tiba bisa konservatif, mungkin mengikuti besok tiba-tiba pindah liberal, besok apa gitu, nggak tahu, bisa terserah, dia bisa berubah menjadi apapun. Jadi genre pemikiran hukumnya kemudian tidak jelas. Padahal itulah sebenarnya yang kita harapkan dari kualitas seorang hakim, dan tidak berkaitan dengan usianya menurut saya. Itu tidak ada kaitan dengan usia. Nah, jadi kaitannya 2, mungkin pengalaman dan beban moral untuk lembaga yang menunjuk itu. Standar-standarnya, karena di Undang-Undang MK sebenarnya pasal 19 ayat 2 dengan pasal 20 itu kan cukup mengatur sebenarnya. Ada poin-poin soal asas-asas partisipatif, akuntabel, dan lain-lain sebagainya. Ada asas-asas yang seharusnya bisa dipakai. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau bagaimana meminimalisasi kepentingan politik dalam proses legislasi, tentu tidak mungkin. Yang namanya undang-undang memang adalah resultan kepentingan politik. Tetapi pada saat yang sama, ada parameter yang jelas bahwa yang namanya legislasi itu, satu, dalam negara demokrasi, dia adalah what public wants, gitu. Apa yang diinginkan oleh publik. Apa aspirasi masyarakat yang dibutuhkan oleh masyarakat, hukum apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, itulah yang harusnya didorong. Nah, pertanyaannya dalam prinsip negara demokrasi, kan sederhananya saya ingin menyingkatkan begini nih. Kalau kita baca Montesquieu, kontrak sosial, dan lain-lain sebagainya. Kan yang namanya, yang berkuasa itu adalah rakyat. Rakyat kemudian menitipkan kedaulatan itu, yang berdaulat rakyat, kewenangan itu dititipkan pada 2 lembaga, eksekutif dengan legislatif, pembentuk undang-undang. Maka kalau eksekutif dan legislatif mau membentuk undang-undang, mbok ya tanyain ke rakyatnya nitip apa? Jangan sampai kemudian jauh dari keinginan publik gitu. Jadi walaupun ada nuansa politisasinya, oke, saya harus mengamini itu, tapi kan bukan berarti hilang dari akar kepentingan publik. Paling tidak kalau kita lihat di Undang-Undang KPK lah, menurut saya paling sederhana gitu. Publik ingin ke utara, tapi kemudian para politisinya ingin ke selatan. Menurut saya itu pengkhianatan besar terhadap konsep kedaulatan rakyat yang ada dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar kita gitu. Nah, selebihnya menurut saya ingin mengatakan bahwa apakah dengan pengubahan ini MK kemudian akan menjadi makin brutal? Saya wallahu alam, saya bukan cenayang yang bisa menduga itu. Tapi kalau kemudian undang-undang ini diubah, paling tidak ada 2 potensi yang kita dapatkan. 1, kita dapatkan hakim yang usia tua, ya kan? Mohon maaf nih, saya bukan menghina orang tua, saya juga punya orang tua gitu. Tapi barangkali akan mengalami kualitas
kinerja yang makin buruk. Ya kan? Jangankan sekarang belum usia 65 aja kebanyakan kinerjanya udah harusnya kita berikan catatan kritis gitu. Karena kebanyakan juga kinerjanya tidak kuat-kuat banget gitu. Pak Palguna pasti tahu, mungkin tahu soal itu. Yang kedua adalah kalau kita paksa lagi, ini udah pasti nih, kinerja pasti kita akan dapatkan. Yang kedua, kalau kita paksakan dengan usia 70, itu tadi saya bilang, karena ada kelompok yang akan diuntungkan, ya sangat mungkin kemudian kepentingan ini akan masuk ke situ, lalu terjadi tukar-tukaran kepentingan. Dan itu bisa berimplikasi pada kualitas. Paling tidak di dua hal itu. Yang ketiga menurut saya menolak logika negara menuju ke arah gerontokrasi. Saya nggak tahu nih, belakangan kita seperti menggeser negara ke arah gerontokrasi. Gerontokrasi itu adalah kepemimpinan negara yang dipegang oleh orang-orang tua gitu. Di Pilpres itu seakan-akan menurut saya tawaran gerontokrasinya udah kebangetan itu. Kita kan selalu pengen juga nih ada pemikiran baru, konsep baru. Kenapa? Karena gerontokrasi bukan menghina orang tua, tapi orang tua itu biasanya bagian dari masa lalu gitu. Dia punya problem dengan background, punya problem dengan sesuatu, ada problem utama di sana. Kalau kita paksa dorong negara menjadi gerontokrasi, di mana negara dipimpin oleh orang-orang itu aja, menurut saya problemnya itu aja. Saya udah trauma sebenarnya dengan Pilpres yang dua-dua itu aja terus gitu loh. Dan kemungkinan satu maju lagi kan di Pilpres berikutnya gitu. Anda bisa bayangkan dengan usia yang sudah, bahkan misalnya kalau Pak JK sempat dibenarkan kemarin oleh MK, bisa jadi dia bertarung lagi kan. Kalau kemudian itu negara yang betul-betul menurut saya gerontokrasinya udah ketinggian gitu. Karena terjadi proses yang menurut saya bukan menghina orang tua, tapi paling tidak ada pemikiran baru. Yang kedua, kinerjanya bisa berantakan. Dan tolong dicek saja. Saya nggak tahu nih, apakah ada korelasi antara usia tua dengan jumlah anggaran yang harus di-spend berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Saya belum cek ya, tapi coba dicek di Mahkamah Agung. Setelah digeser menjadi usia 70, apakah kemudian anggaran Mahkamah Agung di wilayah kesehatan itu membengkak? Ya, saya nggak tahu nih. Nah, kalau tujuan kita hanya sekedar menggeser ke 70 untuk membengkakkan anggaran kesehatan, ya menurut saya kita tidak mendapatkan. Karena menurut saya paradigmanya, politik hukum utamanya harusnya adalah membuat MK menjadi jauh lebih dahsyat, jauh lebih kuat, mengawal demokrasi, co-creator demokrasi, menjadi interpreter dari konstitusi, ya kan, dan mengawal kehidupan demokrasi di Republik ini. Saya pikir itu catatan saya. Makasih. Terima kasih Mas Uceng. Saya kasih kesempatan yang selanjutnya ingin merespon. Silakan ada Mbak Bibip mungkin, atau Mas Donald, atau mungkin Pak Palguna, kalau ada yang mau ditambahkan. Boleh saya dulu ya? Bibip. Oke, silakan. Ya, saya tidak ada yang tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Uceng barusan. Cuma saya mau memberikan ilustrasi saja ya, misalnya, soalnya pertanyaannya tadi spesifik sekali, usia hakim yang ideal begitu. Saya setuju semua dengan pandangan Mas Uceng barusan bahwa saya kira tidak ada usia yang ideal yang dalam arti angka yang harus kita advokasikan sama-sama. Yang terpenting adalah poinnya, satu, yang lebih penting itu cara pemilihannya. Cara pemilihannya artinya apa? Yang pertama adalah soal rekam jejak, karena kalau kita bicara, jadi bukan usia gitu. Ini yang ingin saya tekankan sebenarnya. Sekali lagi, bukan usia. Jadi kalau ada yang minta usia hakim yang ideal, jadi berapa nih jadi kita advokasikan? Jangan. Kita tidak bicara usia. Kita bisa main tebak-tebakan aja jadinya nanti. Tentu saja ada data yang kita bisa pakai. Tapi sebenarnya yang terpenting adalah cara pemilihannya, yang ukurannya adalah yang pertama rekam jejaknya, dan yang kedua adalah cara ketika dia dipilih, dalam arti ketika dia ditanya-tanyai dan lain sebagainya. Kebetulan saya senang sekali, saya minta mahasiswa saya juga nonton dalam suatu mata kuliah,
yang video mengenai ataupun film mengenai Ruth Bader Ginsburg ya. Filmnya judulnya On the Basis of Sex ya, tapi ini bukan tentang seks dalam arti hal-hal seperti itu, tapi bagaimana perempuan juga bisa berkiprah sebagai hakim agung yang berkualitas. Nah, di situ pertanyaan-pertanyaan yang harus dihadapi oleh seorang hakim ketika dia ingin dipilih itu sangat berkualitas. Jadi dan semuanya terbuka ya. Ini juga yang paling penting. Sehingga semua orang bisa menilai ini orang layak atau tidak dipilih sebagai hakim. Dan rekam jejaknya pun dipublikasikan dengan luas. Seperti tadi disampaikan Mas Uceng, kita bisa tahu sudah berapa puluh atau berapa ratus bahkan seorang calon hakim itu sudah menulis. Karena kita juga ketahui betul cukup banyak yang kalau ukurannya hanya usia, sebenarnya sangat minim produktivitasnya dalam menulis gitu ya. Saya tidak usah sebut nama, tapi ada beberapa yang akhirnya jadi seperti itu. Kita bisa lihat rekam jejaknya yang sangat minimal, tapi semata karena usia dibandingkan dengan orang yang usianya jauh lebih muda, jauh lebih banyak orang-orang lainnya begitu. Nah, tapi sekedar untuk memberikan ilustrasi, katakanlah dengan pengalaman kerja 15 tahun seperti sekarang. Kalau kita hitung saja, katakanlah orang yang lulus S1 21, 22 lah umur, 21 tahun kita hitung. Kemudian S2, kita hitung saja, katakanlah saya asumsinya ini aja ya, kasar saja, 1 tahun. S3, asumsikan 3 tahun, oke lah bisa 5 tahun. Tapi misalnya dengan itu saja, maka kita sebenarnya bisa keluar kalau asumsinya 21 tahun, tambah 1 tahun, tambah 3 tahun, ditambah 15 tahun pengalaman, dengan asumsi pas lagi ngambil S2, S3 tidak bekerja, tidak dihitung begitu, maka sebenarnya usia 41 tahun saja sudah bisa masuk. Ya, buat patokan ya, hanya untuk mengatakan bahwa 60 tahun itu ketinggian. Nanti kita tanya Pak Palguna, pertama kali Pak Palguna dipilih itu usianya jelas, ketika itu kondisinya juga berbeda tentu saja, tapi waktu itu masih sangat muda, namun sekali lagi, kualitas dari putusan kita bisa baca di pertimbangan hukumnya, kita bisa lihat bahwa orang muda ketika itu ya Pak Pal ya, orang muda seperti Pak Pal waktu itu pun, kita bisa lihat ada beberapa dissenting opinion-nya yang sudah bisa kita nilai gitu. Jadi sekali lagi, sekedar untuk ilustrasi tadi ya, 41 tahun, atau ya 45 lah begitu ya, kalau kita hitung-hitung, lulus S1, S2, S3 plus pengalaman 15 tahun. Tapi sekali lagi, ini bukan soal usia berapa, karena nanti kita bisa berdebat di situ. Yang lainnya saya setuju dengan Mas Uceng. Kemudian yang pertanyaan kedua tadi, soal ini hanya soal komposisi bukan kinerja, ya. Sekali lagi kita harus tarik pertanyaan besarnya kepada urgensinya. Satu, kenapa harus sekarang di saat kita semua dalam kondisi darurat kesehatan masyarakat? Ini kan darurat juga nih, ini benar HPN darurat dalam konteks yang berbeda. Jadi bukan darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang, tapi juga ada darurat kesehatan masyarakat, ada juga darurat bencana. Nah, kita dalam kondisi darurat, urgensinya apa untuk membentuk atau merevisi sebuah undang-undang? Dan urgensi yang kedua, saya setuju bahwa kita hanya harusnya arahnya kepada perbaikan institusional ataupun kinerja, bukan hanya soal komposisi hakim tadi. Pertanyaan yang ketiga, apa akan memperbesar kecurangan? Tadi juga sudah dibahas oleh Mas Uceng. Saya hanya akan membawanya kepada konteks bahwa yang namanya kecurangan, jangan lupa tidak hanya tindak pidana korupsi, tapi juga hal-hal lainnya. Dan kita kalau dalam hukum tata negara sangatkah untuk berpikir suudzon begitu ya, berpikirnya karena kita harus asumsikan bahwa kekuasaan itu cenderung korupsi dan disalahgunakan. Karena itu ada konsep negara hukum kan begitu ya, karena untuk membatasi kekuasaan. Jadi sah-sah saja untuk berpikirnya selalu yang kritis begitu. Sehingga pertanyaan soal apakah ini akan memperbesar kecurangan, kita harus faktorkan juga perilaku yang tidak termasuk tindak pidana korupsi, tapi menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu yang butuh putusan yang menguntungkan bagi mereka itu. Misalnya tadi saya sebut dalam konteks RUU,
kita lihat RUU mana saja yang mungkin nanti akan berpotensi untuk jadi objek perkara, dan juga dalam konteks pilkada. Dan selalu ingat bahwa ada 3 lembaga yang akan sangat terkait dengan pemilihan siapa yang akan ada di dalam Mahkamah Konstitusi, yaitu DPR, pemerintah, dan Mahkamah Agung. Nah, kita hitung itu sehingga akan bisa kelihatan kira-kira nanti kecurangan dalam tanda kutip itu yang tidak terkait hanya dengan tindak pidana korupsi, tapi juga kalau dalam konteks yang dulu kolusi dan nepotisme itu bisa terjadi sebesar apa. Dan terakhir soal naskah akademik, nah itu tadi problemnya. Yang beredar sekali lagi bisa dikatakan tidak resmi, kita dapatnya dari sumber-sumber yang tidak resmi. Naskah akademik tidak ada. Tadi yang saya coba-coba duga-duga, saya hanya baca di bagian penjelasan umum, tapi itu juga tidak menjelaskan, sangat sumir. Sehingga saya setuju, ya silakan pakai analisis Dworkin apapun yang lain, tapi intinya harusnya ada justifikasi untuk setiap pasal. Kalaupun pasalnya adalah hanya dalam tanda kutip hanya menindaklanjuti putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, harus jelas juga. Kemudian kalau usianya jadi 60 tahun, harus ada datanya semua. Misalnya seperti yang tadi saya sebutkan, angka kelulusan, angka harapan hidup, dan lain sebagainya. Kemudian pasal yang terakhir tadi aturan peralihan, kenapa harus ada butir-butir yang seakan-akan menguntungkan banyak pihak dan merugikan salah satu pihak, harus dikasih justifikasinya semua. Nah itu yang kita belum bisa nilai sekarang, karena bahkan ketika undang-undang ini mau dibahas saja, kita belum dapat naskah akademiknya. Bahkan secara resmi RUU-nya juga belum ada. Nah itu, tapi saya setuju bahwa dengan penanya ya, yang terakhir tadi penanyanya, harusnya juga banyak melibatkan tidak hanya orang hukum, karena nanti toh ada, kalau kita lihat lampiran 2 Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, kan wajib ada justifikasinya secara filosofis, secara sosiologis, secara yuridis, kemudian harus direview undang-undang yang terkait dan segala macam. Secara di atas kertas semuanya sudah disyaratkan. Cuma masalahnya seringkali pembuat undang-undang sendiri melanggar pagar-pagar yang sudah dia buat sendiri dalam konteks membuat undang-undang. Makanya kita butuh salah satunya uji formil supaya hal-hal seperti ini bisa kita perbaiki ke depannya. Kalau enggak ini lolos terus, dan semakin kacaulah law-making proses di negara ini. Nah, itu dulu Lola. Baik, terima kasih Mbak Bibip. Mungkin sebelum, siapa nih kira-kira? Mas Donald dulu kah atau ke... Donald dulu deh. Oke, Mas Donald. Ya, terima kasih. Saya pikir begini, yang disampaikan tadi menegaskan bahwa memang akan ada yang diuntungkan dari produk legislasi ini, sekalipun tahapannya masih draft rancangan undang-undang. Sekalipun demikian, ada yang dirugikan. Tentu saja diskusi ini tidak sedang mengadvokasi yang dirugikan. Papal secara tegas menyampaikan hal itu tadi, karena barangkali cukup banyak di antara yang di forum ini mengetahui bahwa beliau termasuk yang agak ogah-ogahan dicalonkan menjadi hakim konstitusi dahulu. Bahkan begitu banyak upaya pertemuan-pertemuan politik saya cukup mengetahui, pertemuan lobby menjelang beliau dicalonkan menjadi hakim konstitusi, tapi tidak ada yang mau untuk dihadiri oleh Saldi Isra. Jadi menurut saya tentu saja ini menjadi catatan penting kita. Tidak ada relevansi usia. Saya pikir Pak Pal akan menjadi satu-satunya mantan hakim konstitusi termuda di sepanjang sejarah, karena beliau menjadi hakim konstitusi pada saat usia 40 tahun. Mudah-mudahan saya tidak keliru pada waktu itu. Nah, juga tidak ada relevansinya kemampuan akademiknya. Beliau, kita kenal Pak Pal dengan tulisan-tulisan yang benas, dan di antara hakim konstitusi 2 periode, kami di ICW termasuk yang tidak pernah menerima
pelaporan-pelaporan dari masyarakat kan berkaitan dengan catatan-catatan beliau selama Hakim Konstitusi. Yang mau kami underline sebenarnya, tidak ada kaitan usia dengan persoalan integritas sesungguhnya. Banyak orang berpikir 60 tahun dia sudah selesai dengan dirinya. Ternyata di beberapa kasus korupsi yang kita temui, banyak sekali yang di atas 60 tahun belum selesai dengan dirinya, masih terlibat dengan berbagai macam praktek kasus-kasus korupsi di kemudian harinya. Dan tadi sudah disampaikan cukup panjang menurut saya dari aspek-aspek perbandingan hukum, perbandingan Mahkamah Konstitusi di berbagai macam negara. Konsepnya memang berbeda-beda di antara negara-negara. Ada yang memang masa jabatan waktu dan memang ada yang sampai selesai masa jabatan Hakim Konstitusi. Nah, kondisi kita, karakter hukum kita, corak politiknya lebih kuat beberapa waktu belakangan ini. Ketika disampaikan oleh penanya tadi, Dorkin, hukum politik menguat, hukum melemah, atau dalam bahasa Prof. Mahfud MD, karakter hukumnya, karakter politiknya lebih determinan daripada hukum, itu yang hari ini semakin banyak kita temui. Dan saya menganggap RUU ini salah satu karakter politiknya lebih kentara daripada karakter hukumnya. Mbak Fitri tadi sudah menyinggung dia. Kalau saya menyebutnya bagian dari upaya suap politik jabatan dari parlemen kepada Hakim Konstitusi. Dan sekali lagi, saya juga mengamini apa disampaikan oleh Bang Uceng tadi. Semestinya ini tantangan kenegarawan bagi Hakim Konstitusi, mereka yang menolaknya. Bukan hanya dari masyarakat sipil. Itu saja kira-kira Lola kampanye. Ya, terima kasih Mas Donald. Yang terakhir silakan Pak Palguna untuk merespon tadi beberapa penanya. Ya, terima kasih Lola, terima kasih. Ya, yang disampaikan tadi oleh Bibip, Uceng maupun terakhir Donald tadi, betul ya. Pertanyaannya mengenai soal usia tadi, usia hakim. Jangan kita terjebak sama pertanyaan soal usia ideal berapa. Benar Bi Fitri di situ. Karena persoalannya begini, kalau kita bertolak dari Undang-Undang Dasar, pertanyaannya kan orang macam apa yang kita cari untuk menjadi hakim konstitusi itu? Kan itu pertanyaan pokoknya. Itu kita mencari hakim konstitusi memang berat. Disebutkan adalah mencari negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan dan mempunyai integritas yang tidak tercela. Jadi ada dua soal yang sebenarnya mau diselesaikan di situ, yang menjadi ukuran standar konstitusional, yaitu syarat kapasitas dan syarat integritas. Nah, syarat kapasitas tadi itu harus dipenuhi, salah satunya seperti yang disampaikan Uceng tadi, rekam jejak yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan mempunyai kapasitas intelektual yang baik itu harus ditunjukkan. Nah, dan demikian juga integritas. Nah, integritasnya gimana? Nah, itu orang-orang macam Donald Faris tadi kan dia punya catatan banyak mengenai soal itu. Nah, itu di mana bisa ditemukan? Kalau ada proses seleksi yang mengikuti pasal 20 Undang-Undang MK sekarang itu, akuntabel dan transparan. Nah, ini yang belum ada sampai sekarang. Karena masing-masing lembaga yang mengusulkan itu, dia mempunyai caranya sendiri-sendiri dalam menafsirkan itu, sehingga publik tetap tidak mengetahui hakim yang akan diusulkan itu seperti apa sih gitu. Sekali lagi bukan karena saya sudah selesai ya, tapi saya sangat bersyukur ketika saya masuk untuk yang kedua kalinya di Mahkamah Konstitusi. Bukan hanya saya tidak mendaftar, tetapi juga yang kedua adalah prosesnya sangat terbuka. Bahkan yang boleh bertanya pada saat itu bukan hanya timsel, tetapi hadirin yang ada pada saat itu boleh bertanya. Dan dia boleh bertanya kepada hal-hal yang sangat pribadi yang bersangkutan dengan saya. Dan saya senang menjawabnya. Nah, dengan cara seperti ini, kedua hal itu sesungguhnya akan bisa diketahui, walaupun pada saat itu tidak ditanyakan ya. Misalnya soal kapasitas. Kan karya-karyanya bisa diketahui pada saat itu. Berapa tulisan yang sudah dibuat, berapa buku misalnya sudah dibuat, atau berapa artikel misalnya. Kalau sekarang maksudnya gagah-gagahan misalnya, berapa yang dimuat di jurnal internasional, umpamanya begitu ya. Atau soal integritas juga ditanyakan di situ. Saya ingat sekali bagaimana pertanyaan misalnya soal beberapa ketentuan yang berkaitan dengan yang
berkaitan dengan pidana mati umpamanya. Itu ditanyakan di situ. Jadi seorang akan tahu juga pandangan-pandangan kita kemudian di sana. Nah, ini yang seharusnya menjadi ukuran. Nah, tentu dengan perhitungan juga seperti disampaikan Bu Fitri tadi, orang lulus S1 rata-ratanya berapa sih, kemudian masuk S2, S3, dan ditambah dengan syarat pengalaman misalnya 10 atau 15 tahun. Nah, ketemulah di situ kemudian paling tidak rata-rata angkanya. Tapi bukan angka itu yang menjadi patokan dasar penilaiannya, tetapi kembali lagi di samping yang pendidikan formal adalah juga rekam jejaknya. Baik rekam jejak yang menunjukkan kapasitas maupun rekam jejak yang menunjukkan integritas. Jadi kalau tadi Bu Fitri menyebut kisah film Ruth Bader Ginsburg, saya juga ingin menyampaikan sekaligus mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Uceng tadi. Walaupun di Amerika Serikat hakimnya itu adalah political appointee, bagaimana kemudian dalam proses konfirmasi itu calon hakim itu dikuliti betul oleh para senator di sana. Lihat misalnya film Confirmation, yang menceritakan tentang bagaimana Hakim Clarence Thomas pada waktu itu dicalonkan menjadi Hakim Agung yang dia dianggap melakukan pelecehan seksual terhadap seorang guru besar dari sebuah fakultas hukum, saya lupa lagi namanya itu ya. Nah ini kan ini satu hal yang kita harapkan di Indonesia, mimpinya itu bisa terjadilah hal yang seperti itu. Dan itu baru akan terjadi apabila di undang-undang tentang perubahan tentang undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi itu, khususnya jabaran lebih lanjut dari pasal 20 itu tegas menyebutkan standar yang harus dilalui oleh seorang hakim untuk bisa dipilih sebagai calon hakim konstitusi, yang publik karena standar itu kemudian bisa melihat apakah orang ini memenuhi syarat kapasitas dan syarat integritas atau tidak. Itu yang menurut saya penting untuk disampaikan. Karena jangan lupa, hakim konstitusi itu mempunyai dalam tanda petik di dalam dirinya itu ada dua kualitas. Satu kualitas sebagai hakim, dan yang kedua maka kata konstitusi itu negatif letter dan cara pemilihannya berbeda dengan biasa. Kalau hakim biasa itu hanya pekerjaannya adalah menerapkan norma undang-undang, dia di sini harus mengadili undang-undang, norma undang-undang itu. Makanya dalam kualitas dirinya, kualitas sebagai legislator dan kualitas sebagai hakim itu harus tercermin, dan itu tidak mungkin dilakukan dengan political yang ecek-ecek. Harus mengikuti prosedur yang benar, dan itu harus melalui standar yang sama dari yang masuk. Nah, poin itu yang mau saya sampaikan. Sesungguhnya kalau dari pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, saya kira sudah terjawab siapa pihak yang diuntungkan dan sebagainya itu. Saya kira itu dengan penalaran yang wajar kita sudah bisa melihat siapa pihak yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dari konsep perubahan. Andai kata konsep perubahan ini, draft ini benar-benar yang nanti akan diajukan pembahasan, dan mudah-mudahan dengan diskusi ini kemudian hasil diskusi ini menjadi rem yang pakem untuk mengerem DPR untuk berhentilah membahas perubahan ini dulu sampai kemudian Mbah Corona ini lewat gitu kan dari hadapan kita gitu. Makasih loh. Ya, terima kasih banyak Pak Palguna, teman-teman sekalian. Mohon maaf sekali karena kita sudah sampai di jam 1 siang ya. Ini sudah batas maksimal, sudah 2 jam tadi dari kita mulai jam 11 siang. Nggak terasa banget karena produktif gitu ya diskusinya. Saya mohon maaf terutama buat teman-teman yang sudah nanya. Ada Viola dari Kode Inisiatif, ada Hasdiwanti, lalu ada Dewi Iriani, ada Torik Abdul Aziz, ada Putra Bahri dan Novan. Pertanyaannya belum sempat terjawab karena kita harus berlaku manusiawi juga ya sama diri sendiri. Ini sudah waktunya makan siang dan kita sudah 2 jam berdiskusi dari tadi siang. Kalau teman-teman memang masih ada pertanyaan, mungkin bisa disampaikan lewat media sosial ICW. Kita juga saat ini sedang live di Facebook. Jadi nanti kalau memungkinkan, mungkin kita akan distribusikan pertanyaannya kepada para narasumber, dan mungkin nanti dengan keleluasaan waktu yang ada, para narasumber juga mungkin bisa merespon secara tertulis gitu ya, yang mungkin juga bisa digunakan lewat media sosialnya ICW.
Itu saja teman-teman semua, Bapak Ibu, terutama juga terima kasih banyak untuk para narasumber dan Pak Palguna juga yang tiba-tiba jadi narsum dadakannya luar biasa ini. Jadi tamu yang sangat membantu diskusi kita, semakin menyempurnakan juga. Dan tadi poin pentingnya jangan sampai kita juga kecolongan gitu ya di dalam kondisi pandemi seperti sekarang, kemudian banyak sekali regulasi yang justru diloloskan oleh lembaga legislatif kita. Itu saja teman-teman, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.